Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shallalan muga paring rahmat takzim Allahu sapa Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika asy-syaikhu sapa syekh al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-alamatu kang banget alime, bahrul fahamati kang nyegoro kefahamane, muftil muslimina kang dadi ahli fatwane pira-pira wong Islam, bi baladillahi ing dalem negarane Allah, al-amin kang bisa den percaya, rupane Abu Abdillahi Muhammadu bin Sayyidina wa Maulana Asy-Syaikhi Al-Allamati Muhammadin Al-Hatabi. Nafa'a muga-muga paring manfaat Allah sapa Allah bihi kelawan Syekh. Amin. Ai istajib doa ana. Alhamdulillah wis kabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat takzim wassalamu lan robo-robo keselamatan ala sayyidina iku tetep ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina ya sekabehan. Wa ba'dulan ing dalem badane maca basmalah sholawat wassalam, maca sholawat maca basmalah hamdalah sholawat wassalam. Fa inna kita bal waraqati mongko sak temene kitabe pira-pira lempiran utawa ya kitab waraqat nama kitab fi ilmi usulil fiqh ing dalem nerangake ilmu usul fikih li syaikhika duwe syekh al-imami kang dadi imam al-allamati kang banget alime, sahibit tasonif kang anduweni pira-pira karangan, al-mufidati kang maidai, rupane Abdul Ma'ali Abdul Maliki imamil haramaini kang dadi imame tanah haram loro, rupane Mekah Madinah iku haramain. Kitabun iku kitab sahura kang cilik, hajmuhu apa ukurane kitab, wa kasuralan akeh ilmuhu apa ilmune kitab, wa azumalan agung naf'uhu apa manfaate kitab, wa dhaharat lan pertelo barokatuhu apa barokai kitab. Jadi kitab ini Imam Haramain itu namanya seperti ini Abdul Ma'ali Abdul Maliki. Beliau menjadi imamnya tanah haram loro yaitu Mekah Madinah. Beliau punya kitab namanya kitab Waraqat. Kitabnya kecil, ukurannya kecil, tapi ilmunya banyak ilmu di dalam kitab tersebut. Terus juga manfaatnya itu besar, juga barokahnya itu sudah jelas. Wa dhaharat barokatuhu, barokah yang hasil dari kitab itu sudah nampak. Banyak orang yang mendapatkan barokah mengkaji kitabnya beliau, terus mendapat kemanfaatan, mendapat ilmu yang melimpah dari mengkaji kitabnya beliau. Nah, saiki dhewe padha wae mencoba mengkaji kitabnya beliau, ya muga-muga wae oleh barokai kecipratan manfaate, oleh ilmu sing melimpah.
Waqat syaraha lan teman-teman nyarai hu ing kitab waraqat jamaatun sapa wong akeh minal ulamai kang tetep setengah saking ulama pira-pira ulama radhiya muga-muga ngridoni Allah sapa Allah anhum saking jamaah wa minhum iku setengah saking jamaah man utawi wong basato kang jembarake sapa man al kalama ing pembahasan alaihi ing atase kitab waraqat wa minhum lan iku setengah saking jamaah man utawi wong ikhtasara kang kringkes sapa man dzalika ing ika-ika berarti iki syarahahu jamaatun dadi alaihi ing atase syarah wa minhum man ikhtasara dzalika ing ika-ika syarah kang ringkes sapa man dzalika ing ika-ika syarah wa min ahsani syuruhihi lan iku tetep setengah saking luwih bagus-baguse pira-pira syarahe kitab waraqat syarhu syaikhi syuyukhina utawi syarahe gurune pira-pira guru kita al-allamati kang banget alime al-mufidi kang maidai rupane Jalaluddin Abi Abdillahi Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i fa innahu mongko sak temene syarhu syaikhi syuyukhina kathirul fawaidi iku kang akeh pira-pira faedahe wan nukati tegese pira-pira faedahe. Jadi berlomba-lomba banyak ulama yang mensyarahi kitab matan waraqat. Kitab itu ukurannya kecil tapi dahsyat, ilmunya melimpah, barokahnya sudah nampak jelas, banyak yang merasakan dan kemanfaatannya. Lah berlomba-lomba ulama kurun saat itu mencoba mensyarahi kitab itu. Ada ulama yang panjang lebar mensyarahi kitab tersebut nganti berjilid-jilid. Ada juga ulama yang mencoba meringkes mensyarahi kitab waraqah tapi ringkes. Ya bermacam-macam. Ada yang syarah tapi ringkes, ada yang nyarai tapi nganti panjang lebar. Nah, dari sekian syarah yang sudah dicoba buat para ulama, itu yang paling bagus syarahnya itu adalah milik gurunya guru-guru kami. Jadi guru yang atasnya lagi yaitu Syekh Jalaluddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i. Beliau membuat syarah kitab waraqat itu terbaik daripada di antara syarah-syarah yang ada saat itu. Kenapa? Karena di syarah tersebut banyak faedah-faedahnya, kemanfaatannya untuk memahami rumitnya kitab waraqat. Ini lafadz min ahsani syuruhihi syarhu syaikhi syuyukhina itu khobar muqaddam mubtada muakhar. Kemarin kalau di waktu musyawarah putra itu kan bertanya ada jar majrur itu masuk kriteria jumlah, ya masuk kriteria jumlah, dia itu syibah jumlah. Terus jar majrur atau dzaraf itu wajib punya ta'alluq. Saya kemarin kurang ringkas, maksudnya kurang, bahasanya itu banyak berbelit-belit, tidak runtut. Ya ringkasnya itu namanya jar majrur atau dzaraf itu wajib punya ta'alluq. Ta'alluq itu ada kalanya yang am, ada kalanya yang khos. Ta'alluq yang khos itu ta'alluq yang sudah nampak di depannya, entah itu berupa fi'il, entah itu berupa masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat lah, yang penting itu bisa jadikan ta'alluq. Kalau ada
sebelum jar majrur atau dzaraf itu ada fi'il ataupun masdar ataupun isim sifat, maka itu ta'alluqnya jar majrur atau dzaraf tersebut. Terus namanya ta'alluqnya khos. Kenapa dikatakan khos? Karena sudah khusus, sudah ada, nggak bisa kita mengira-ngira yang lainnya, sudah khusus. Nggak boleh malah mengira-ngirakan istaqara mustaqirun, tidak, karena sudah ada khusus itu yang sudah nampak itu ada ta'alluq am, ada ta'alluq khos. Kalau yang am sekarang, ta'alluq am itu ta'alluq yang wajib dibuang, itu namanya ta'alluq am. Jar majrur atau dzaraf punya ta'alluq yang jenis am ini, itu saat posisi jadi apa? Ketika jar majrur atau dzaraf itu jadi khobar ataupun jadi sifat ataupun jadi hal, itu nanti ta'alluqnya itu am. Nah, ta'alluq am itu wajib dibuang, nggak boleh nampak. Nah, ta'alluq am itu nanti pengira-ngiraan itu istaqara atau mustaqirun atau kainun itu, atau sabitun kan tetap. Istaqara yang maknanya tetap. Jadi kadang kalau kita ngapsai kok muncul tetap setengah sangking, itu nek kata-kata tetap itu berarti itu ta'alluqnya am itu. Makanya ta'alluq am itu muncul kata-kata tetap itu wajib dibuang ta'alluqnya. Kalau ditampakkan itu ya berupa lafadz mustaqirun utawa istaqara utawa kainun. Nek ono muncul setengah sangking itu apa? Kan min ono sing tabi'idiyah sebagian, ono sing min apa kae awit saking, berarti ibtidak ya, min sing maknane ibtidaiyah. Nek min ibtidaiyah berarti sing bermakna awit saking. Nek sing tabi'idiyah ba'dun berarti kan tabi'idiyah itu sebagian, berarti setengah saking. Kita aluknya am karena dia menjadi khobar. Min ahsani suruhi syarhu syaihi syuyuhin. Kalau yang dzatu wajhain, kenapa dikatakan dzatu wajhain? Karena bisa punya dua wajah. Kalau kita mengira-ngirakan ta'alluq berupa isim, yaitu mustaqirun yang kita kira-kirakan, berarti kan isim, jadi itu menjadi jumlah ismiyah. Kalau yang kita kira-kirakan fi'il, istaqarra fi dari mau, itu menjadi jumlah fi'liyah. Itu dzatu wajhain karena bisa punya dua wajah, bisa menjadi fi'liyah, bisa menjadi ismiyah. Wa qad istaghala lan teman-teman ketumpul bihi kelawan syarhu syaihi syuyuhina at-talabatu sapa pira-pira murid, wang tafaulan padha ngalap manfaat sapa talabah bihi kelawan syarhu syaihi syuyuhina, illa annahu angin sak temene syarhu syaihi syuyuhina li fartil ijazi iku krana bangete ringkes koroba kang margi apa ayyakuna yen toh ana apa syarhu syaihi syuyuhina min jumlatil al-ghazi iku saking jumlahe, utawa iku tetep saking jumlahe pira-pira bedekan ya tebakan. Ya biasa kadang dhewe muncul kata-kata kene ning fikih barang ya. Ono al-ghaz digawe bedekan iku maksudnya yo gawe mencairkan suasana, lagi bahas opo sing rumit terus engko musonife gawe selingan mencairkan suasana iku ngewahi kata-kata kaya ngono. Maksudnya kenapa ono ditambahi koroba ayakuna min jumlatil alghaz sampai dibuat tebakan. Apa itu tebakannya? Kitab yang banyak faedahnya, terus kitab yang terbaik di antara kitab-kitab yang
ada syarah dari kitab Waraqah tapi susah mendapatkan memahaminya. Iwan apa jal aku nganti gawe koyo ngono. Kitab apakah itu? Nek ning kene tapi yo redaksine ora kaya ngono. Iki redaksi Al-Ghazali iki. Falayah tadi mongko ora oleh pituduh sapa talib li fawaidihi maring pira-pira faedahe syarhu syaihi syuyuhina illa bita'abbin angin kelawan kangelan wa inayatin lan merhatekake benar-benar sepaneng fokus terus susah rumit. Aku jadi kan kitabnya faedahnya itu melimpah tapi tidak bisa mendapatkan faedahnya kecuali dengan iki jenenge kesusahan yang amat terus harus benar-benar fokus. Kitab apa itu? Digawe tebakan ya. Hampir dibuat tebakan karena ya rumit. Waqad ufat lan teman-teman apes alhimamu apa pira-pira sejo fi hadzal zamani ing dalem ikilah mangsa. Wa kasurat lan akeh fihi ing dalem hadzal zaman alhumumu apa pira-pira kesusahan wal ahzan tegese pira-pira kesusahan. Wa qala lan sithik fihi ing dalem hadzal zaman al musaidu sapa wong kang nulungi minal ikhwani saking piro-piro konco. Ini zaman dahulu saja sudah himmahnya keinginan kuat untuk mempelajari saja itu sudah melemah, apalagi zaman sekarang. Zaman biyen ke ulama salaf, zaman biyen aja sudah banyak yang melempem belajar usul fikih itu susah. Usul fikih kan pelajaran para mujtahid ya. Mujtahid sing wis lihai ilmu usul fikih bisa praktek istimbatul ahkam, menggali hukum langsung pada sumbernya, yaitu Quran hadis. Aku bekale apa lagi kitab usul fikih dengan menguasai semua teori pada kitab ini itu ya derajatnya berarti sudah sederajat mujtahid. Zaman dahulu itu lemah dalam cita-cita ataupun keinginan kuat, keinginan kuat untuk menguasai ilmu ini itu sudah zaman itu tuh sudah lemah. Juga di situ banyak rintangan dan kesusahan pada saat itu mempelajari ini itu kesusahan. Terus kemudian orang yang ahli berijtihad ataupun orang yang ahli dalam bidang ilmu usul fikih itu zaman dahulu itu masih sedikit. Jadi kan tolabul ilmi atau tolabah itu tolabatul ilmi zaman itu yo koyo njur kebingungan. Banyak orang yang ingin mempelajarinya tapi susah. Terus juga banyak yang melempem juga karena itu sangat susahnya itu. Terus tenaga pengajar atau ahli di bidang ilmu ini itu sedikit, masih minim. Karena keadaan yang seperti itu, fastakhartu mongko nyuwun pemilih sapa ingsun lillahi maring Allah taala, utawa fastakhartu mongko istikharah sapa ingsun lillahi maring Allah taala fi syarhil waraqati ing dalem nyarai kitab Waraqat bi ibaratin kelawan ibarah wadihatin kang pertelo munabbihatin kang ngelingake ala nukati syarhi ing atase pira-pira faedah syarah al-madkuri kang wis den tutur wa fawaidihi lan pira-pira faedah syarah. Jadi kemudian tergeraklah ini musonef yang mensarai kitab Waraqat ini tergerak untuk membuat syarah lagi. Njur istikharah maring Gusti Allah, beliau ingin mensarai kitab Waraqat
dengan kata-kata yang lebih jelas yang bisa mengingatkan kepada faedah syarah yang katanya itu digadang-gadang syarah yang terbaik, tapi tetap masih sulit. Wis disyarahi sik susah. Terus biar faedahnya itu tidak lenyap, maksudnya itu karena susah njur akeh wong sing meninggalkan syarah itu kan. Nah, biar mengingatkan lagi ini loh faedah-faedahnya. Jadi beliau tergerak untuk mencoba mensarai kitab Warokoh plus kitab syarahnya Warokoh tersebut. Bihaisu yakunu kelawan sekirane ono apa hadza syarhu ikilah syarhan iku dadi syarah lil warokoti maring kitab Warokoh wali syarhi lan maring syarah al madhuri kang wis den tutur. Ini biar syarah yang beliau buat itu sekaligus mensarai kedua kitab ini, kitab Matan Warokoe juga sekaligus mensarai lagi kitab syarahnya Warokoh. Jadi ini yang samping ini sudah syarah dari dua kitab. Apalagi kalau kitab Warokohnya yang asli, berarti seberapa kecilnya ukurannya ya bener kan, singkat namun saking singkatnya nanti susah dimengerti. Wis dicoba disarai ku tetap masih kurang memahamkan. Jadi beliau tergerak hatinya untuk mensarai lagi. Jadi nanti yang di dalam kurung itu ya syarah kitab Warokoh plus syarahnya sudah yang di dalam kurung. Kalau yang di luar kurung lah ini yang mencoba mensarai kembali itu. Wayah sululan hasil bidzalika kelawan iko syarah al intifa'u apa ngalap manfaat lil mubtadi kaduwe wong kang ngawiti belajar wa ghairihi lan liyane mubtadi insyaallah men ngersakake Allah sapa Allah taala hale maha luhur sapa Allah wala a'dilulan ora ngalih sapa ingsun an ibarati syarhi saking ibarate syarah al madhkuri kang wis den tutur. Jadi saya enggak memindah-mindah, enggak merubah-rubah keterangan atau kata-kata yang ada di syarah Warokot, yang ada di syarahnya Warokot, illa litaghayyuriha angin kerono ngowahi ibarat syarhi bi audhoha kelawan ibarah kang luwih jelas minha tinimbang saking ibarat syarhi au ziyadatin utawa kelawan tambahan faidatin kang maidai. Jadi kalau nanti ada yang dirubah itu berarti mencoba merubah dengan keterangan atau kata-kata yang lebih jelas lagi, yang lebih enak dipahami, lebih mudah dipahami, atau merubahnya itu dengan menambahi faedah, menambahi keterangan. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing hadza syarhi qurratal aini ing aran qurratal aini bisyarhi Warokoti Imamil Haromaini kelawan nyarai kitab Warokoe Imam Haromain. Wallahu tawi Allah al-mas'ulu kudzat kang den suwuni fi bulughil ma'muli ing dalem tumekane perkara kang den arep-arep. Wa huwa utawi Allah hasbi iku zat kang nyukupi ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse al-wakilu sapa zat kang den pasrai ai huwa tegese utawi Allah. Jadi itu maksus, ai huwa itu maksus. Ini namanya Qurratul Ain yang kita pelajari itu namanya Qurratul Ain yang di pinggir ini. Kalau yang di dalam kurung itu kitab syarahnya Warokoh plus Warokohnya. Ya kalau yang tengah itu yang tidak kita pelajari ini namanya kitab Lataiful Isyarah. Lataiful Isyarah aslinya tengahnya. Tapi kita sering nyebutnya malah ngaji Lataiful Isyarah. Jarang ada yang mengatakan Qurratul Ain. Soalnya lah iki sing jenenge sing paling gede Lataiful Isyarah kan.
ning cover iku jenenge ngaran ini kuwi sing gampang. Kalau ngaji sing pinggir ya jenenge berarti Qurratul Ain. Wal nuqaddim lan becik ndingenake sapa ingsun at-ta'rifa ing meruhake bil musannifi kelawan musannaf ala sabilil ikhtisari ing ngatasé dedalan ringkes. Fanaqulu monggo ngucap sapa ingsun ngucap ing ucapan huwa utawi musannaf asy-syaikhu iku syekh Ra'isus Syafi'iyyati kang dadi pemimpine mazhab Syafi'iyah utawa ulama Syafi'iyah wa ahadu ashabil wujuhi lan salah sijine ulama ashabil wujuh. Ashabil wujuh yang saya sering bilang itu derajatnya musonef derajatnya mujtahid. Jadi ini pensyarah ini syarih ini beliau mengatakan wal nuqaddim at-ta'rifa bil musannifi, alangkah baiknya mendahulukan mengenalkan musannaf kitab Waraqat itu siapa. Kan kalau di kitab apa sih Tuhfatul Murid syarah kitab Jauharat Tauhid itu kan kalau saat kita mau mempelajari sebuah kitab paling tidak itu kita harus memperhatikan 10 perkara gitu. Ketika 10 perkara itu kita ketahui di awal kita mau mempelajari kitab tersebut, 10 itu kita ketahui dulu, nanti insya Allah kitab itu akan mudah dipaham dan kita mendapat manfaat dari kitab itu. Ya, yang pertama itu diantaranya dari 10 ini ya, tahu musonefnya siapa. Terus yang keduanya, kitab yang mau kita bahas itu menjelaskan tentang fan ilmu apa, tentang apa. Terus apa lagi itu? Lupa saya. Kelingan kok loro tok. Intinya ono 10 poin. Kalau kita perhatikan dari awal mulai itu insya Allah nanti kita mendapat kemanfaatan dari kitab tersebut. Dan ini makanya dari awal beliau juga sudah memancing kita untuk mengetahui musonefnya siapa. Yang mengarang kitab Waraqat itu adalah seorang syekh. Ra'isus Syafi'iyyati. Beliau termasuk tokoh atau ulama terdepan, kepalane ulama mazhab Syafi'iyah itu beliau. Jadi di antara ulama Syafi'iyah itu yang paling terdepan menonjol itu beliau. Terus beliau juga masuk ke derajat mujtahid ashabul wujuh. Salah satu di antara ulama yang sampai derajat ashabul wujuh. Yaitu yang pertama itu mujtahid mustaqil. Pendiri madhab 4 itu mereka derajatnya mujtahid mustaqil. Yang kedua mujtahid mutlak. Kodine Imam Muzani itu mujtahid mutlak. Beliau sudah bisa mendirikan madhab tapi masih memilih untuk tetap taklid kepada salah satu madhab seperti Imam Muzani. Terus derajat yang ketiga itu mujtahid ini ashabil wujuh. Di antaranya mujtahid ashabil wujuh itu Imam Qofal. Kalau di Syafi'iyah Imam Qofal, terus Imam Abu Hamid di situ itu wallahu alam Abu Hamid Al-Ghazali atau ada Abu Hamid yang lainnya. Tapi ya sepertinya Imam Al-Ghazali, cuman biasanya kan langsung cetok dinamakan Imam Ghazali kan, kalau memang benar itu Imam Ghazali yang dimaksud. Itu termasuk ke dalam mujtahid ashabul wujuh. Lah yang keempat itu tingkatan mujtahid lagi itu mujtahid fatwa. Jadi mujtahid fatwa di situ itu mujtahid yang mampu mentarjih ulama-ulama mujtahid di atasnya, di derajat ulama yang ada di atasnya. Itu ditarjih oleh beliau, kaul-kaul dari mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil itu ditarjih, koreksi. Itu yang masuk kriteria derajat
mujtahid fatwa itu siapa? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang punya kitab Al-Majmu', terus juga Imam Rafi'i. Maka dari itu adabiahnya seorang mufti ketika ingin berfatwa itu kan, kalau di Syafi'iyah kan baiknya mendahulukan kitab-kitabnya atau fatwa-fatwanya Imam Nawawi ataupun Imam Rafi'i kan. Itu yang didahulukan ulama itu dulu. Kalau kita nggak menemukan jawaban dari ulama ini, kedua ini, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, baru merembet ke kitab-kitab yang lainnya. Jadi memang kitab ini kitab peran penting dalam mazhab Syafi'iyah itu. Kitab Al-Majmu'-nya milik Imam Nawawi, dan yang satunya kitab-kitabnya Imam Rafi'i itu juga salah satu, ya itu primer kono mujtahid fatwa. Itu yang keempat ya. Yang kelima itu mujtahid nazar. Itu mujtahid nazar itu kayak Imam Isnawi. Itu beliau itu Imam Isnawi itu masuk ke kriteria mujtahid nazar, di bawah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi derajat mujtahid. Salah satu kitabnya yang terkenal milik Imam Isnawi itu Syarhur Raudhah. Syarhur Raudhah itu milik Imam Isnawi. Terus yang sudah kelima ya. Yang keenam itu adalah Hamalatul Fiqhi. Salah Hamalatul Fiqhi itu ulama-ulama ahli fikih. Sampai sekarang juga itu yang paling masuknya kriteria ke Hamalatul Fiqhi. Nggak bisa, jarang yang sampai ke ahli nazar ataupun mujtahid fatwa ataupun mujtahid mutlak. Itu sudah susah menemukan orang seperti itu di zaman sekarang. Wa sahibut tasanifi, lan wong kang anduweni pira-pira karangan al-mufidati kang maidai. Salah satu ulama Ashabul Wujuh, mujtahid Ashabul Wujuh, terus juga punya banyak karangan kitab yang berfaedah, bermanfaat. Rupane Abdul Malik bin Syaikhi Abi Muhammadin Abdullah bin Yusuf bin Muhammadin Al-Juwaini kang bangsa Juwaini. Bidomil jimi utawi lafaz Juwaini iku den waca kelawan den waca domai jim, wa fathil wawi lan kawaca fathai wawi, wa sukunil ya ilan kawaca sukune ya. Al musannati kang den wehi titik loro, at-tahtiyati kang bangsa ing dalem ngisor. Kalau di kamus Arab tuh cara mengungkapkan ya itu ya itu al musannati at-tahtiyati. Nek tak berarti al musannati al fawqiyati. Nek al muwahhadati berarti ya ba. Yo ora kudu ba, yo mbuh jim, mbuh kha sing titike siji berarti muwahhadah. Wa ba'dahalan iku tetep ing dalem ba'dane ya nunu nisbatin utawi nun nisbat ila Juwaina maring negara maring daerah Juwaina. Wa huwa utawi Juwaina nahiyatun iku pejajahan utawa perjajahan iku daerah kabiratun kang gedhe min nawahi Naisabura saking piro-piro utawa kang tetep setengah saking piro-piro perjajahane negara Naisabur. Yulakobu kang den lakobi sapa Syekh Abdul Ma'ali Dia Iddini kelawan lakob Dia Iddin utawa Dia Uddin. Wulida den lahirake sapa Syekh fil Muharrami ing dalem wulan Muharram min sanati tis'a asyarota saking tahun 19 wa arba'ini atin lan 400. Jadi beliau lahir tahun 419 Hijriah. 419 Hijriah itu berarti kan setelah generasi salaf. Generasi salaf kan
generasi ini Kanjeng Nabi sampai tabi'ut tabi'in. Iku salaf, lah nek di atas salaf berarti di atas 300 Hijriah berarti kan 400 ke atas 400 itu tahun 400 itu kok tahun 400 iya tahun 400 atau 4 abad keempat lah, tahun 400 atau abad keempat termasuk beliau itu bukan disebut salaf melainkan masuk ke ulama mutaqaddimin. Jadi ulama mutaqaddimin itu generasi abad keempat. Nek 500 sampai sekarang itu termasuk ulama kholaf atau mutaakhirin. Ya kholaf atau mutaakhirin itu ya sama maksudnya, itu 500 ke sampai akhir zaman itu kholaf atau mutaakhirin. Cuman kata-kata kholaf atau mutaakhirin itu tergantung fannya, itu fan apa. Kalau fan fikih biasanya kebanyakan pakai yang mutaakhirin. Kalau fan nahwu mungkin pakainya yang istilah yang kholaf, pakai katanya yang kholaf. Wa tufiyalan den sedani sapa Syekh di Qaryatin ing dalem desa min a'mali Naisaburo kang tetep setengah saking pira-pira daerah Naisabur. Yuqalu den ucapake laha maring Qaryah bin Sikola, apa daerah bin Sikol. Lailatal Arbi'ai ing dalem utawa ya bin Sikolu ya, bin Sikolu apa desa bin Sikol, namanya Qaryah bin Sikol. Lailatal Arbi'ai ing dalem wengine dina Rebo al-khamisi netepi tanggal 5, kang netepi tanggal 5 wal isrina lan 20 min syahri Rabi Isani saking bulan Rabi Isani sanata samanin ing dalem taun 8 wasabina lan 70 wa arba'ini atin lan 400 wa jawara lan mukim sopo Syekh Abdul Ma'ali di Makkah ing dalem Mekah wal Madinah lan Madinah arba'a sinina ing dalem 4 pira-pira taun. Yudarrisu mulang sapa Syekh al ilma ing ilmu wa yuftilan aweh fatwa sapa Syekh fa lukiba mongko den lakobi sapa Syekh di Imamil Haramaini kelawan Imam Haramain. Jadi karena beliau itu mengajar di Mekah dan Madinah itu masing-masing berarti 2 tahun mungkin 4 tahun di Mekah dan Madinah itu ngajar di sana, makanya beliau digelari Imamul Haramain. Wantahat lan tumeka ilaihi maring Imamul Haramain riyasatul ilmi apa kepemimpinane ilmu di Naisaburo ing dalem negara Naisabur. Wa buniyat lan den bangun lahu kaduwe Imam Haramain al madrasatu apa madrasah an-nadomiyatu kang bangsa nadom. Walahu lan iku tetep kaduwe Imamul Haramain at-tasanifu utawi pira-pira karangan allati lam yusbaq kang ora den disiki apa ila misliha maring sepadane tasonif taghammada muga-muga ngeratani utawa nutupi hu ing Imamul Haramain Allah sapa Allah bi rahmatihi kelawan rahmate Allah wa a'adalan muga-muga balekake sapa Allah alaina ing atase kita min barokatihi saking pira-pira barokahe Imam Haramain amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.